Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Rizkullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi Dwi Hartawan. Perkenalkan, nama saya Rian Ardi Septiandi. Kenalkan, nama saya Yolanda. Kami dari kelompok 20. Oposisi atau perlawanan terhadap aliran arus melalui induktor bolak-balik atau AC disebut reaktansi induktif, dan yang secara linier tergantung pada frekuensi pasokan atau supply. Induktor dan choke pada dasarnya adalah gulungan atau lilitan kawat yang dililitkan di sekitar tabung bekas berongga atau berinti udara, atau disebut dengan wound around beberapa bahan yang mengandung ferromagnetik atau berinti besi, untuk meningkatkan nilai induktif yang disebut dengan induktansi. Induktor menyimpan energi mereka dalam bentuk medan magnet yang dibuat ketika tegangan diterapkan di terminal induktor. Pertumbuhan arus yang mengalir melalui induktor tidak instan, tetapi ditentukan oleh induktor sendiri yang diinduksi sendiri atau nilai GGL balik. Kemudian untuk kumparan induktor, nilai GGL balik tegangan sebanding dengan laju perubahan arus yang mengalir melalui itu. Arus ini akan terus naik sampai mencapai kondisi stabil yang maksimumnya yaitu sekitar 5 konstanta waktu ketika GGL balik yang diinduksi sendiri ini telah meluruh ke 0. Pada titik ini arus tunak atau steady state mengalir melalui koil. Tidak ada GGL balik yang diinduksi untuk menentang aliran arus, dan oleh karena itu kumparan bertindak lebih seperti konsleting yang memungkinkan arus maksimum mengalir melewatinya. Namun dalam rangkaian arus bolak-balik yang berisi induktansi AC, aliran arus melalui induktor berperilaku sangat berbeda dengan tegangan DC keadaan tunak. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian induktif. Jadi berikut ini adalah gambar daya induktif yang dirangkai dalam aplikasi Multism yang terdiri dari function generator, osiloskop, resistor, ground, dan juga induktor itu sendiri. Dan satuan dari induktor ini adalah Henry. Dan setelah rangkaian dijalankan, didapati bentuk gelombang yang tertera pada osiloskop sebagai berikut ini, di mana berdasarkan pada grafik osiloskop tersebut terlihat bahwa tegangan mendahului arus, dan kondisi ini disebut dengan lagging. Lalu rangkaian induktif memiliki beberapa rumus, yaitu untuk menghitung reaktansi induktif dan juga untuk menghitung impedansi. Untuk menghitung reaktansi induktif digunakan rumus XL sama dengan 2πfL, di mana XL itu adalah reaktansi induktif dalam bentuk ohm, lalu F adalah frekuensi dalam bentuk hertz, lalu P itu adalah nilai 3,14 dan juga 227, lalu ada juga nilai L atau nilai induktansi induktor itu sendiri dalam bentuk Henry. Lalu berikutnya untuk menghitung impedansi pada rangkaian induktif digunakan rumus Z sama dengan akar L² ditambah XL², di mana Z adalah impedansi dalam bentuk ohm, R adalah hambatan resistor atau resistansi dalam bentuk ohm, dan juga XL adalah reaktansi induktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian umum dari apa itu kapasitansi. Jadi, pada umumnya, kapasitansi itu adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Atau dapat kita sebutkan pengertian kapasitansi itu adalah kemampuan suatu kapasitor dalam menyimpan suatu muatan listrik. Lalu, bagaimana simbol dan satuan untuk kapasitansi itu sendiri? Jadi, simbol dari kapasitansi itu dilambangkan dengan C. Lalu satuan kapasitansi itu disebut oleh faradnya yang digunakan untuk menghitung kapasitansi pada suatu kapasitor, yaitu C sama dengan Q dibagi V, yang dimana C itu adalah kapasitansinya yang disebut satuannya yaitu farad, lalu V yaitu tegangannya, dan Q adalah muatan elektron yang dilambangkan atau disatuannya yaitu coulomb. Ada banyak sekali rangkaian yang digunakan pada suatu rangkaian yang menggunakan komponen kapasitor. Contohnya seperti rangkaian RLC, rangkaian RC, rangkaian LL, rangkaian dengan menggunakan arus DC, dan juga rangkaian yang menggunakan arus AC. Dan di video kali ini kami akan membahas rangkaian yang menggunakan arus AC atau arus bola balik.
baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kapasitansi pada kapasitor pada rangkaian AC, atau biasa yang lebih kita kenal dengan rangkaian RC. Rangkaian RC sendiri adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor dan juga resistor yang dihubungkan baik secara seri maupun paralel dengan sumber tegangan atau arus, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, dari rangkaian tersebut terlihat bahwa kapasitor terhubung langsung melintasi tegangan suplai AC. Dan ketika tegangan suplai AC itu meningkat ataupun menurun, maka akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada kapasitor. Baik itu ia akan mengisi ataupun melepaskan arus berupa elektron sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut. Maka dari simulasikan, maka akan menghasilkan gelombang AC seperti yang terlihat berikut ini. Dari uraian di atas, maka untuk mencari nilai reaktansi kapasitif, kita dapat menggunakan rumus XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 VF dikali C, di mana C itu adalah kapasitor dalam bentuk farad dan omega adalah frekuensi sudutnya. Nah, dari rumus tersebut juga kita dapat mengetahui jika salah satu dari frekuensi atau kapasitornya meningkat, maka keseluruhan reaktansi kapasitifnya akan menurun atau berlaku hukum berbanding terbalik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penerapan induksi dan kapasitansi pada rangkaian AC. Pertama ada rangkaian RL atau resistor induktor. Rangkaian RL seri akan digerakkan oleh sumber tegangan dan rangkaian RL paralel akan digerakkan oleh sumber arus. Rangkaian RL biasanya digunakan sebagai filter pasif. Rangkaian RL orde 1 dengan hanya satu induktor dan satu kapasitor. Contoh implementasi pada kehidupan sehari-hari yaitu rangkaian RL terdapat pada rangkaian setrika. Berikutnya adalah rangkaian RC atau resistor kapasitor. Paling sering digunakan dalam aplikasi penyaringan. Rangkaian RC dapat digunakan untuk membuat beberapa filter kasar seperti filter low pass, high pass, dan band pass. Rangkaian RC urutan pertama hanya akan terdiri dari satu resistor dan satu kapasitor. Untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti rangkaian pada LCD. Berikutnya adalah rangkaian RLC. Sesuai dengan namanya yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Contohnya terletak pada radio, dan rangkaian ini memiliki kemampuan untuk memberikan sinyal frekuensi resonansi. Seberapa besar arus yang mengalir ternyata mempengaruhi daya maksimal yang akan dikeluarkan oleh suatu rangkaian.